Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Elvariani, nomor NIM 020. Di sini saya akan melaksanakan tentang tata laksana distosia bahu. Distosia bahu adalah suatu keadaan di mana setelah kepala dilahirkan, bahu anterior tidak dapat lewat di bawah simfisis pubis. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri untuk menegakkan diagnosa distosia bahu, yaitu yang pertama, adanya turtle sign, yaitu kepala bayi melekat erat di vulva. Yang kedua, kesulitan melahirkan wajah dan dagu. Kemudian yang ketiga, kegagalan putar paksi luar. Kemudian yang keempat, kegagalan turunnya bahu. Yang selanjutnya, bidan jangan melakukan 4P, yaitu yang pertama, tidak boleh panik. Yang kedua, pusing, yaitu bidan tidak boleh menekan atas fundus ibu. Yang ketiga, pulling, yaitu tidak boleh menarik kepala bayi. Kemudian yang keempat, pivoting, yaitu tidak boleh memutar kepala secara tajam. Saya akan menggunakan pedoman dari buku panduan kegawat daruratan maternal neonatal. Selamat pagi Ibu, saya bidan Rizka yang berjaga pada pagi hari ini. Karena bayi Ibu tidak dapat terlahir dengan normal karena adanya distosia bahu, maka saya akan melaksanakan tata laksana distosia bahu. Menyiapkan alat dan meja resusitasi dan tim resusitasi. Kemudian meminta bantuan bidan lain untuk membantu menolong persalinan. Kita akan melakukan episiotomi. Yang pertama, kita akan memberikan lidokain terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan episiotomi. Selanjutnya kita akan memantau DJJ. Hasilnya 140 kali per menit. Kemudian memposisikan ibu dengan manuver macrobed. Yang pertama, memposisikan ibu terlentang semi-fowler. Kemudian meminta ibu untuk menekuk kedua tungkainya dan mendekatkan lututnya searah dengan dada ibu. Kemudian meminta bantuan asisten untuk menekan fleksi kedua lutut ibu ke arah dada. Karena tidak dapat lahir, maka kita melakukan cara selanjutnya, yaitu masanti. Lakukan tarikan ke arah bawah pada kepala janin untuk menggerakkan bahu depan di bawah simfisis pubis. Menghindari tarikan yang berlebihan pada kepala yang dapat mengakibatkan trauma pada flexus brachialis. Kemudian meminta seorang asisten untuk melakukan tekanan secara stimulan ke arah bawah pada daerah suprapubik untuk membantu persalinan bahu. Karena teknik masanti belum berhasil, maka kita lanjut manuver Rubin. Melakukan manuver Rubin dengan cara menekan bagian belakang bahu bayi, bahu didorong ke arah dada setelah dilakukan tekanan pada suprapubik. Karena manuver Rubin tidak berhasil, maka kita lanjutkan dengan manuver wood screw. Karena cara tadi tidak berhasil, maka kita akan melakukan cara selanjutnya, yaitu manual removal of posterior arm, yaitu dengan cara memfleksikan tangan pada siku bayi, kemudian menekan fossa accipiti untuk memfleksikan tangan, kemudian mengusap tangan sepanjang dada, meraih lengan depan atau jari-jari tangan, kemudian mengeluarkan tangan.
Jika cara tadi belum berhasil, maka kita lakukan cara selanjutnya, yaitu all four maneuver atau posisi merangkak. Melakukan tarikan perlahan pada bahu anterior ke atas dengan hati-hati. Segera setelah bahu anterior lahir, lahirkan bahu posterior dengan tarikan perlahan ke bawah dengan hati-hati. Apabila teknik tadi belum berhasil, maka kita akan melakukan cara cleidotomy, yaitu dengan mematahkan klavikula bayi atau mematahkan simfisis pada ibu. Hal tersebut dilakukan oleh yang sudah ahli. Apabila ada dua pilihan tersebut, maka kita lebih memilih untuk mematahkan klavikula bayi karena penyembuhannya lebih cepat. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka kita akan melakukan cara manuver Zavanelli, yaitu memasukkan kembali kepala bayi ke dalam pelvis. Dan segera dilakukan seksio sesarian. Kemudian dilakukan pemantauan, mengantisipasi perdarahan pada ibu. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kemudian menjelaskan pada ibu tentang apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang terakhir kita melakukan dokumentasi. Kemudian membereskan alat dan bahan yang telah kita gunakan. Kemudian melepas sarung tangan dan merendam dalam bak klorin. Kemudian mencuci tangan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.